Kalau mau menulis kitab kepada orang-orang Indonesia, ya tulislah kitab dengan berbahasa Indonesia. Boleh beberapa bait kasih Arabnya, lalu kasih terjemahannya agar kita belajar. Mentang-mentang kalian paham bahasa Arab, lalu kalian nulis kitab berbahasa Arab full. Mau dijual kemana? Mau diajarkan ke siapa? Bahasa Arab nggak bisa, baca kitab nggak bisa. Kau tuh dakwah. Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Hadis Nabi bahasa apa? Bahasa Arab. Antum bisa baca? Nggak bisa antum. Oh saya udah bisa kok. Dari mana? Terjemahan. Ya nggak bisa antum dakwah ke terjemahan. Kasihan si Jones. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Cahaya yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan hidayahnya, dan mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, serta dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sahabat yang telah mendukung dan mensubscribe channel kami. Jazakumullahu ahsanal jaza. Di kesempatan kali ini kita akan membawakan video tanggapan dari Ustadz Adi Hidayat tentang fenomena yang akhir-akhir ini marak, ya, yaitu orang-orang yang tak berilmu, ya, orang-orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan agama sejak kecil, tahu-tahu ketika dewasa sok ikut-ikutan membahas agama. Ini marak terjadi dengan modal buku-buku terjemahan, dengan modal daurah-daurah mingguan, dengan modal searching atau browsing di Google dan di medsos lainnya. Kemudian artikel-artikel, konten-konten di YouTube, di Facebook, kemudian di Google itu dijadikan bahan untuk berfatwa, berceramah. Tidak ngaji dulu, tidak belajar agama secara instan sejak kecil, tahu-tahu setelah dewasa menjadi mufti dadakan, menjadi ustadz karbitan, ya. Ini yang sering terjadi sekarang, terutama ada seseorang yang asalnya silat, ya, pesilat, karena konten silatnya sudah meredup, sudah mulai tidak laku, akhirnya loncat banting sentir menjadi ustadz dadakan. Bagaimana tanggapannya para ulama, khususnya Ustadz Hidayat tentang hal ini? Mari kita simak videonya. Lalu orang ngaji dari terjemah, nggak belajar ilmunya. Yang repot lagi baca terjemah berfatwa, itu problem. Nih buat ngetes nih begini. Apa artinya Iqra? Bacalah. Wahyu pertama turun kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba buka Quran surah 96 ayat 1, lihat terjemahan, bacalah. Sekarang buka Quran surah 29 Al-Ankabut ayat 45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Iqra dengan utslu katanya beda nggak? Beda, terjemahannya sama. Yang satu bacalah, yang satu lagi pun bacalah. Silahkan cek. Kalau katanya beda, kenapa kok bisa terjemahannya sama? Dibaca terjemahan, kalau ngajinya pakai terjemah nggak akan ketemu. Iqra, utslu itu beda. Kalau iqra dari qiraah, qara'a yaqra'u qira'atan iqra. Asal katanya membaca tanpa menuntut memahami, yang penting baca. Memahami agama tidak cukup dengan browsing di Google. Itu bisa. Cuman hanya sebagai media pendukung saja, bukan dijadikan acuan pokok. Acuan pokoknya Al-Quran dan Sunnah dan kitab-kitabnya para ulama, dengan cara berguru dulu agar tidak salah paham, agar tidak gagal paham, agar tidak tertipu oleh setan, agar tidak sesat.
yang di internet itu, di Google, kemudian sekarang ada AI, itu tidak bisa dijadikan acuan pokok. Itu hanya bisa dijadikan media pendukung saja. Eh, untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, kitab-kitabnya para ulama, kita perlu kitab-kitabnya ulama, kita perlu guru. Karena kalau kita belajar agama tanpa guru, man ta'allama bila syaihin fasyaihu syaiton. Barang siapa yang belajar ilmu agama tanpa ada petunjuk dari guru, maka gurunya setan. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu Syekh Az-Zarnuji, yaitu dari Sina Ali, mengatakan, yaitu ala la ta'lanul ilma illa bijittatin sa'umbika an majmu'iha bibayani. Kemudian mencari ilmu itu ada 6 syaratnya, yaitu daka'un wa hirsun wa istibadun wa abulughatun wa irsyadu ustadi. Ada petunjuk guru, ada guru yang mengajari, ya. Jadi harus ada guru yang membimbing. Tidak seenaknya sendiri, Al-Quran dipahami dengan seenak utelnya, kemudian berfatwa disampaikan kepada masyarakat. Maka hal ini fadallu adallu, sesat menyesatkan. Mungkin hanya ini konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.